Sopir mobil truk ini hanya bisa duduk termenung sambil meratapi kejadian yang baru saja menimpanya. Hari itu, Kamis 3 Februari 2020, truk bermuatan lele yang ia kemudikan dari arah Cirebon menabrak pohon dan terguling di area persawahan daerah Subang, Jawa Barat. Kecelakaan tunggal yang disebabkan oleh sopir mengantuk ini akibatnya membuat penumpangnya berhambur keluar. Apesnya, banyak warga yang datang ke tempat perkara justru berlomba-lomba mengumpulkan lele untuk dibawa pulang. Bahkan ada yang sampai bela-belain bawa jaring dan menjadikan bajunya sebagai alat tangkap dadakan. Sebenarnya peringatan oleh polisi sudah dilakukan. Namun aksi warga menjara lele nyatanya tidak terhentikan. Sang sopir yang menyaksikan hal itu juga tidak bisa berbuat banyak. Meski mungkin saja, setelah kejadian ini ia akan memperoleh teguran dari perusahaan tempatnya bekerja. Kejadian serupa juga pernah terjadi di bulan yang sama tahun 2021 kemarin. Ribuan ekor lele berserakan dan menjadi rebutan para pengendara yang melintas di Jalan Raya Serpong, tepatnya di kawasan Grand Alam Sutra, Tangerang. Dari dua kejadian ini, bisa diperkirakan kerugian yang dialami mencapai jutaan rupiah. Soalnya, harga lele di pasaran per kilonya mencapai Rp20.000 hingga Rp25.000. Sementara di tempat berbeda, ikan yang harga jualnya jauh lebih tinggi dibanding lele, yakni toman, justru hanya menjadi tontonan warga. Toman yang biasanya tersaji di meja makan hingga meja kontes, siang itu harus terlihat menggelepar di jalan raya. Menggeliat karena aspal panas, beberapa ekor ikan bahkan terlihat diam saja seperti mati. Di sisi lain jalan, sebuah truk juga tampak terbalik. Diduga dari truk itulah toman-toman berasal. Di pasaran, harga toman konsumsi dijual bervariasi berdasarkan ukurannya, mulai dari Rp70.000 hingga Rp110.000 per kilonya. Sementara di kalangan para pecinta ikan hias, toman bisa dihargai Rp700 hingga Rp4 juta per ekornya, bergantung jenisnya. Meski begitu, pada video terlihat tidak ada warga yang berani menyentuh toman, seperti kasus lele tadi. Spekulasi bermunculan menyebutkan bahwa mungkin saja warga tidak berani mendekat karena khawatir akan terluka oleh gigitan toman, karena sifatnya disebut-sebut lebih ganas dari piranha. Tapi, benarkah toman itu berbahaya? Faktanya, toman alias Channa micropeltes memang memiliki pembawaan yang cukup agresif. Apalagi toman betina, kebiasaannya mengasuh anak-anaknya dengan cara berenang di dekat mereka, membuat induk toman waspada terhadap ancaman. Mereka tidak akan ragu-ragu untuk menyerang jika merasa terganggu. Meski begitu, kasus toman melukai manusia sejauh ini belum ada laporan yang serius. Berasal dari keluarga yang sama dengan ikan gabus yakni Canidae, penyebaran ikan toman bisa dibilang terbatas. Di Indonesia, toman diketahui hanya menghuni perairan Kalimantan. Makanya kemunculannya di Klaten, Jawa Tengah pada pertengahan 2019 kemarin sempat membuat heboh. Belakangan toman menyebar hingga Malaysia, Thailand, Laos, Vietnam, dan India. Dan membuat panik pemerintah Amerika Serikat. Karena toman atau yang mereka sebut snake headfish telah menginvasi beberapa perairan. Dikhawatirkan bisa merusak ekosistem karena sifatnya yang menyebar cepat, tidak punya musuh alami, dan mengganggu rantai makanan. Instruksi untuk membunuh toman di negeri Paman Sam itu bahkan santer terdengar. Sementara dari kacamata medis, merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa farmasi kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak, ditemukan kandungan albumin pada tubuh ikan toman yang dapat membantu proses penyembuhan luka. Temuan serupa juga terdapat pada lendir lele yang mengandung senyawa protein aktif berupa antimikrobial peptides yang kuat membunuh bakteri-bakteri patogen penyebab utama luka infeksi kronis pada penderita diabetes. Senyawa lendir lele bahkan telah dikembangkan menjadi salep untuk luka diabetes. Setelah diuji coba pada tikus oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada.